Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Syukurillah, Wala hawla wala quwata illa billah. Nama ba'du. Kawan-kawan yang saya hormati, puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa pada hari ini, pada hari Selasa, tanggal 15 bulan Desember tahun 2020. Kita dipertemukan kembali. Kita masih dalam keadaan sehat atas karunia-Nya, atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita masih disehatkan dan diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di virtual meeting, di virtual event. Pada sesi kali ini adalah LCSC, Learning Community Scientific Calculator, untuk periode ke-68. Di periode kali ini kita akan menghadirkan satu sosok master trainer, Casio Master Trainer dari Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Harman. Bapak Harman yang dipercaya oleh Casio menjadi Casio Master Trainer hari ini akan membawakan sebuah tema. Temanya adalah Classwiz untuk menunjang kecakapan literasi dan numerasi. Jadi kalau periode lalu 4 periode kita membahas tentang Classpad.net, sesi kali ini kita kembali ke Classwiz. Dan Ibu Bapak, kawan-kawan semua, sebagai informasi di penghujung tahun ini adalah serial penghujung juga untuk tahun 2020. Jadi kita ketemu lagi insya Allah tahun depan, tahun 2021. Tanpa berpanjang dan berlebar lagi, saya berikan waktu sepenuhnya kepada beliau yang terhormat, kepada Bapak Harman. Disilahkan. Baik, terima kasih Pak Mufid atas kesempatan waktunya. Bapak Ibu Master Trainer yang saya hormati beserta tim Casio dan Bapak Ibu guru di seluruh penjuru tanah air, guru matematika dan peserta LCSC yang pada kesempatan ini mengikuti acara pada kesempatan ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita bersama-sama pada kesempatan ini mendapatkan kesempatan untuk yang terakhir kali di tahun 2020 di sesi ini, dan mudah-mudahan ini akan tetap berlanjut untuk kita semuanya, dan semoga keberkahan Allah senantiasa berada pada kita semuanya. Untuk lebih memantapkan suasana pada kesempatan ini, saya mengulang kembali dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama sharing tentang Classwiz, merupakan alat untuk pendukung atau yang menunjang kecakapan literasi numerasi. Dengan kita mengetahui bersama-sama bahwa sekarang ini atau ujian nasional pada tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan juga survei karakter yang di dalamnya terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Nah, ini disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim, pada saat beliau menyampaikan peluncuran 4 pokok kebijakan pendidikan, yaitu Merdeka Belajar di Jakarta. Nah, ada masalah yang timbul sebagai sebuah pertanyaan di publik. Mengapa asesmen atau AKM itu hanya difokuskan pada literasi dan numerasi? Pada literasi dan numerasi itu ada sebagai cara untuk
mengukur kompetensi yang itu sifatnya general dan mendasar. Nah, sedangkan kemampuan berpikir tentang dan dengan bahasa serta matematika diperlukan dalam berbagai konteks baik personal maupun sosial secara profesional. Nah, kemudian dengan mengukur kompetensi yang bersifat mendasar atau bukan saja hanya konten kurikulum atau pelajaran, nah pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa guru diharapkan dapat berinovasi, mengembangkan kompetensi siswa melalui berbagai pelajaran melalui pengajaran yang berpusat pada siswa. Nah, pentingnya pelajaran matematika. Nah, lalu apakah berarti pelajaran selain bahasa dan matematika tidak penting? Nah, fokus asesmen adalah kompetensi berpikir, sehingga hasil pengukuran tidak sekedar mencerminkan prestasi akademik, baik itu di bidang mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja. Literasi dan numerasi justru bisa dan seharusnya memang dikembangkan melalui berbagai mata pelajaran, termasuk ada IPA, PS, kewarganegaraan, agama, seni, dan seterusnya. Nah, pesan ini penting dipahami oleh guru, sekolah maupun siswa. Untuk apa? Meminimalkan risiko, yaitu penyempitan kurikulum pada pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Nah, secara pengertian, literasi numerasi itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol, ya, angka dan simbol-simbol yang terkait, ya, yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk. Ada grafik, ada tabel, ada bagan, dan sebagainya. Lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan secara sederhana. Nah, numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di rumah, pekerjaan, dan parti usaha dalam kehidupan di masyarakat dan atau serta sebagai warga negara. Dan juga kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Nah, kemampuan ini ditunjukkan dengan kenyamanan terhadap bilangan dan cakap menggunakan keterampilan matematika secara praktis untuk memenuhi tuntutan kehidupan. Nah, kemampuan ini juga merujuk pada apresiasi dan pemahaman informasi yang dinyatakan secara matematis. Misalnya secara grafik, bagan, dan tabel tadi. Nah, literasi numerasi dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan, baik di rumah, tadi di pekerjaan atau di masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, ketika misalnya kita berbelanja atau merencanakan liburan, meminjam uang dari bank untuk mulai usaha atau membangun rumah. Nah, semua membutuhkan keterampilan literasi numerasi. Nah, perbedaan numerasi dengan matematika. Numerasi tidaklah sama dengan kompetensi matematika. Keduanya berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilannya sama, tetapi perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Nah, pengetahuan matematika saja tidak membuat seorang memiliki kemampuan numerasi, atau numerasi mencakup keterampilan mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi real sehari-hari. Yaitu saat permasalahannya seringkali tidak terstruktur, memiliki banyak cara penyelesaian atau bahkan tidak ada penyelesaian yang tuntas, serta berhubungan dengan faktor non-matematis. Nah, sebagai contoh, seorang siswa belajar bagaimana membagi bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya. Ketika bilangan yang pertama tidak habis dibagi, maka akan ada sisa. Biasanya, siswa diajarkan untuk menuliskan hasil bagi dengan sisa.
Lalu mereka juga belajar menyatakan hasil bagi dalam bentuk desimal. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, hasil bagi yang presisi atau dengan desimal seringkali tidak diperlukan, sehingga seringkali dilakukan namanya pembulatan. Yang dalam pembulatan ini saya menggunakan kaidah pembulatan di bawah atau ke bawah dilakukan jika nilai desimalnya lebih kecil atau kurang dari 5. Pembulatan ke atas jika lebih besar dari 5. Dan pembulatan ke atas atau ke bawah bisa dilakukan jika nilai desimalnya 5. Namun, dalam konteks real, kaidah itu tidaklah selalu dapat diterapkan. Contoh, jika 40 orang yang akan bertamasa diangkut dengan minibus yang memuat 12 orang. Secara matematis, minibus yang dibutuhkan untuk memuat semua orang itu adalah 3. Ya, kalau 3 kali 12 kan 36, masih sisa 4 orang. Kalau ini dibagi lagi, jadi 3,33, 33, dan seterusnya. Nah, jumlah itu tentu tidak masuk akal, sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 3 minibus. Akan tetapi, jika sebuah tempat duduk hanya boleh diduduki oleh 1 orang saja, artinya ada 4 orang yang tidak menempati tempat duduk. Oleh karena itu, jumlah minibus yang seharusnya dipesan adalah 4, sehingga menampung semuanya. Satu contoh. Nah, perlu dicermati bahwa numerasi membutuhkan pengetahuan matematika yang dipelajari dalam kurikulum. Akan tetapi, pembelajaran matematika itu sendiri belum tentu menumbuhkan kemampuan numerasi. Nah, sehingga literasi numerasi atau apa yang tadi disematkan dalam literasi numerasi adalah merupakan bagian dari matematika. Sedangkan literasi numerasi bersifat praktis, ya, sifatnya praktis. Juga bisa bersifat rekreatif, ya, dan juga kultural. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa cakupan literasi numerasi sangat luas. Tidak hanya di dalam mata pelajaran matematika, tetapi juga beririsan dengan literasi lainnya. Misalnya ada budaya, ada kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kelas WIS yang menunjang kecakapan literasi numerasi. Kita akan bahas beberapa contoh soal yang ada dalam asesmen awal di pembelajaran kelas 10, yaitu pelajaran matematika. Yang pertama, hasil dari 3 akar 7 dikalikan 8 akar 8 ditambah 5 akar 14 itu adalah berapa? Ini satu soal dalam contoh soal asesmen awal di pembelajaran kelas 10. Ya. Ada 3 akar 7 kali akar 8 ditambah 5 akar 14. Maka adalah berapa? Gitu kan, ya. Nah, siswa memilih jawaban A, mungkin dengan hitungan seperti ini. 3 akar 7 dikali akar 8 ditambah 5 akar 14 sama dengan 3 akar 7 dikalikan 8 itu diubah jadi 2 akar 2, kemudian ditambah 5 akar 14. Nah, dalam akar semuanya sudah nggak bisa disederhanakan. Maka kemudian ada perkalian di sini, ya. 3 dikalikan 2, kemudian akar 7 dikalikan akar 2. Kemudian yang di sini ditambah 5 akar 14. 3 kali 2 itu 6, 7 akar 7 kali akar 2 akar 14. Sehingga kita mendapatkan 6 akar 14 ditambah 5 akar 14. Ini ada akar 14, ini ada akar 14. Sehingga 6 ditambah 5 sama dengan 11 akar 14. Ini ada siswa yang menjawab seperti itu tentu. Nah, yang kedua siswa menjawab B. Kenapa siswa menjawab B? Ya, karena nih 3 akar 7 dikali akar 8 ditambah 5 akar 14. Ini disederhanakan yang tadi 3 akar 7 kali 2 akar 2 ditambah 5 akar 14.
Nah, ini 3 kali 2, ya kan? 3 dikali 2, ya, ada 6 sini. Kemudian akar 14 ditambah 5 akar 14. Nah, anak-anak terkecoh pada operasi yang itu perkalian dan penjumlahan, sehingga mereka akan langsung 3 akar 3, ya, maaf, 3 kali 2, ya, 3 kali 2 dikalikan 5, langsung dikalikan akar 14. Jadi ketemunya apa? 3 kali 3, 6, dikali 5, 30. Sehingga mereka ada anak yang menjawab 30 akar 14. Kemudian siswa memilih yang lain, yaitu karena mereka seperti ini. 3 akar 7 kali akar 8 ditambah 5 akar 14 sama dengan ini 3 dikalikan 5, ya kan? 3 dikalikan 5 ini. Terus yang dalam akar dijumlahkan. Nah, akar 7 ditambah 8 ditambah 14 sehingga ketemulah akar 15 akar 29. Ada juga yang menjawab, ya, akar 7 kali akar 8 ditambah 5 akar 14 itu sama dengan 3 akar 56 ditambah 5 akar 14. Nah, 3 ditambah 5 akar 56 ditambah 14 sehingga ketemunya 8 akar 70. Nah, ada 4 opsi jawaban yang ditampilkan atau anak-anak akan pasti memilih di situ. Nah, sekarang kita lihat. Dari A tadi, ya, dari A, yang jawab tadi, ya, yang 11 akar 14 ini, dia memahami betul tentang operasi perkalian dan penjumlahan. Ya, di situ ada perkalian penjumlahan dalam bentuk akar. Kemudian kalau yang siswa ini, dia paham sebagian, ya, yang tadi dirubah akar 8-nya 2 akar 2, tapi dia ada kesalahan pada saat ini dikalikan tadi. Jadi ini penjumlahan ini ikut menjadi perkalian. Kemudian yang jawab yang keempat yang dia tadi juga paham sebagian. Di mana kepahamannya ada kesalahannya adalah di sini tadi. Dia menjumlahkan ini, kemudian akar 7 dan akar 8-nya sudah benar, tetapi tiga akar yang tadi, ya, ini di sini ada 3 yang kemudian dijadikan atau dijumlahkan dengan 5 sehingga akhirnya 8. Terus akar ini kan penjumlahan dengan penjumlahan akar kan tidak bisa sebenarnya. Nah, kemudian kalau yang ini itu 3 kali 5 ini dikalikan akar ini, berarti ini tidak paham sama sekali. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan gunakan kelas WIS, ya, untuk menghitung yang sudah kita gunakan tadi, atau dari soal yang ada ini kita coba dengan kelas WIS bagaimana. Nah, ini, ya, kalau kita hitung di kelas WIS, itu bisa dulu saya coba. Oke, yang tadi ketik dulu. Oke. Yang ada di soal tadi, kita lihat di sini ada 3 akar 7 kali akar 8 kali 5 akar 2. Sebentar, saya cek dulu. Yang punya kalkulator itu bisa digunakan. Saya coba untuk kalkulatornya, ya. Oke, jadi ada 3 akar 7
kemudian dikalikan akar 8, kemudian ditambah dengan berapa tadi? 5 akar 14. 5 akar 14. Nah, akar 14. Sebentar, ya ini satu, satu, 3 akar 14. Ya, berapa tadi? 14. Katakan, sebentar, tadi berapa soalnya? Oh, 5 akar 14. Nah, ya, 5 akar 14. Saya ulang. Jadi ini, maka kemudian kalau kita dapatkan di hasilnya seperti ini. Cuman tadi saya sudah cek dulu. Saya emulator saya ganti 5 akar 14 dulu ya. A akar 14. Nah, saya revisi dulu. Ini diganti 5 akar 14. Kemudian kita dapatkan ini sama dengan, nah, ketemunya 11 akar 14. Jadi, di operasi di kalkulator di kelas ini mereka menggunakan sudah berurutan. Jadi sudah kalau ada perkalian dengan penjumlahan tentu yang didahulukan adalah perkalian. Ini kan juga seperti itu ya. Jadi seperti pada contoh soal yang ada ini, jadi Bapak Ibu semuanya kita bisa lihat di soal tadi. Jadi soal yang ada tadi sudah kita sampaikan. Jadi hasilnya adalah 3 berapa tadi? Akar. Jadi 3 akar 7 dikalikan akar 8 ditambah 5 akar 14 itu sama dengan 11 akar 14. Nah kita perhatikan operasi aljabar dalam bentuk akar. Yang tadi adalah A akar C ditambah B akar C sama dengan kan karena belakang itu sama, jadi sifatnya di yang depan koefisien dengan ini dijadikan 1. Ya, ini A ditambah B akar C. Kalau perkalian, akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. Ya. Kalau ini akar A akar C dikalikan B akar D bisa A kali B, A kali B yang di luar akar, dikalikan yang setiap akar C dikali akar D. Nah, sehingga kita dapatkan pada soal tadi, ya, 3 akar 7 dikali akar 8, ditambah 5 akar 14, itu sama dengan 3 kali akar 7 kali 2 akar 2 itu dari perubahan akar 8, ditambah 5 akar 14. Nah, tadi sifat yang ada, jadi ini 3 kali 2, ini ya, karena perkalian, 3 kali 2, akar 7 dikali akar 2, ditambah 5 akar 14. 3 kali 2 itu 6. Akar 7 kali akar 2 itu 14. Jadi 6 akar 14 ditambah 5 akar 14. Sehingga 6 ditambah 5, tadi ya, 6 ditambah 5, kemudian akar 14 kan sama di sifat yang pertama. Nah, itu pada soal yang pertama.
Jadi ketika siswa mengerjakan dan memang lupa konsep ini, ya tentu tadi akan banyak alternatif jawaban yang mungkin tadi ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi, nah seperti ini ya. Kalau yang menjawab A itu berarti dia betul-betul paham atau paham penuh. Tapi juga ada yang mereka pahamnya sebagian. Kita jadi tahu, oh yang mana yang mereka salah dalam konsep itu. Kita bisa melihat dari apa yang dikerjakan oleh siswa. Dan kalau ya, dia mengerjakan tanpa menggunakan konsep tadi, ya hasilnya adalah yang seperti yang nomor yang C ini ya. Mereka dia tidak paham. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya ada yang nomor 2. Ya. Ambil nomor 2. Di situ ada 16 pangkat setengah dan 27 pangkat 2/3. Ya. Kalau kadang-kadang ini sering salah atau apa istilahnya, sering salah baca. Ya, ini kadang-kadang dibacanya 16 setengah dikali 27 2/3. Ini dalam membaca. Nah, baik. Apakah ini kalau ini kita gunakan kita cari penyelesaiannya ya. Ada beberapa kemungkinan yang juga dialami oleh siswa ya. Ini yang pertama, siswa akan memilih dengan jawaban yaitu A. Mereka akan membuat, jadi ada 2 di pangkat 4, pangkat setengah, kali 3 pangkat 3, pangkat 2/3. Kemudian di 2 dikalikan 4, kan? Jadi 2 dikalikan dan dipangkatkan 4 kali setengah. Ya. Dikalikan 3, pangkat 3, kali 2/3. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat 2 ditambah 3 dikalikan 3 pangkat 2. Atau ini 2 dikalikan 3 dipangkatkan 2. Ya, menjawabnya adalah 6 pangkat 2. Yang kemudian dikiranya 6 pangkat 2 itu adalah 12. Ini seperti itu. Kemudian ada siswa yang akan menjawab seperti ini juga. Hasil akhirnya 2 pangkat 2 itu 4. Dikalikan 3 pangkat 2 hasilnya adalah 4 kali 6, 24. Jika ada yang menjawab seperti ini. Jadi 2, ya, kalau tadi yang ini 2 pangkat 2 itu 4, tapi 3 pangkat 2-nya dia ingatnya 3 kali 2. Jadi hasilnya seperti ini. Dan yang ini adalah 4 kali 3, ya, 4 maksudnya 4 kali 3 pangkat 2, berarti 4 dikalikan 9, sehingga 34. Nah, kemudian ada juga siswa yang menjawab ini, 16 setengah kali 2. Jadi seperti ini, ada yang menjawabkan, jadi 16 kalikan setengah itu 8, kemudian 20, berapa ini? 27 kali 2/3, 18, ini ketemu 100. Nah, maka kemudian kalau opsi jadi jawaban itu adalah seperti ini, nah tentu anak-anak akan menjawab dengan berbagai kemampuan tadi. Nah, kemudian kalau ini kita menggunakan Classwiz, Bapak Ibu, ini 16 dipangkatkan setengah kali 27 pangkat 2/3, hasilnya 36. Jadi seperti tadi kalau kita gunakan di Classwiz ya, mari kita lihat penggunaannya, kita cek. Bapak Ibu bisa sambil praktek di situ gunakan ya yang tadi berapa tadi 16 pangkat setengah ya. Jadi 16 pangkat setengah kita tuliskan 16
kemudian pangkatnya ini, kemudian buat pangkat pecahan, ini, pangkat 1, terus kemudian ke bawah, pangkat 2, kemudian panah ke kanan, kata-kata dikalikan 27, ya, pangkatkan pakai X pangkat ini, kemudian pakai pecahan, pangkatnya 2/3, kita tuliskan 2, kemudian per 3, ya, terus kita tuliskan, ini hasilnya, ya, nah, sama dengan ini. Jadi, maka sebenarnya di kelas WIS ini bisa menjadi alat untuk memberikan kepada anak-anak juga bisa menanamkan konsep tentang urutan, ya, urutan dari operasi yang digunakan dan mana yang didahulukan. Mereka juga bisa melakukan eksplorasi melalui basis ini, ya. Mungkin bisa jadi dicoba-coba. Misalnya tadi, kalau ada yang menuliskan misalnya 16, ya, setengah itu bisa jadi fatal nanti, ada kesalahan-kesalahan. Maka di dalam menuliskan simbol-simbol atau angka-angka ini adalah bagian dari kecakapan, kemampuan anak dalam numerasi. Sehingga ketika mereka menuliskan operasi hitungnya pun atau perpangkatan jadi pecahan, ya ini akan menunjukkan fatal seperti tadi pada saat ada beberapa jawaban tadi yang jawabannya sangat berbeda-beda. Jadi dengan kelas WIS ini ternyata kita bisa berikan kepada anak bagaimana sebenarnya konsep yang mestinya dia pegang secara simbolik atau secara simbol-simbol matematis dengan angka-angka. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi, maka kesalahan-kesalahan yang tadi yang ada, ya, kesalahan-kesalahan yang tadi terjadi yang pada saat anak-anak itu mengerjakan soal ini, ya, dengan berbagai macam ini, ya tentu akan bisa kita minimalkan. Ya, tadi dalam penulisan pun juga bisa dipastikan bahwa anak-anak akan memahami secara langkah per langkah, ya. Ya, baik yang tadi, kenapa menjawab A ini ada kesalahan yang sangat fatal yang dia lakukan. Kalau yang di langkah pertama, mengubah 16 jadi 2/4, terus jadi 16 pangkat setengah, ini sudah kali 3/3, pangkatnya 2/3. Dari sini anak sudah paham secara penulisan. Nah, kemudian muncul di sini ada 2/2, kemudian 3/2. Nah, ada kesalahan yang muncul di langkah berikutnya adalah di sini. Jadi 2 dikalikan 3 dipangkatkan 2, ini kan sangat berbeda ketika kita hasilkan 2/2 dengan dikalikan 3/2 kan berbeda dengan ini, ya. Kalau hasilnya sama, ya hasilnya misalnya ini, ya. Ini kan 2/2 dikalikan 3/2 itu kan 4/36. Ini 2 kali 3 itu 6. Nah, 6/2, ya, 6/2 ini yang kemudian hasil akhirnya dia hampir benar, tapi jadi salah. Kenapa? 6/2 itu dipahami sebagai 6 dikalikan 2. Nah, kemudian ketika siswa menjawab yang B, ya, dia menjawab yang di B ini, ada 16 pangkat setengah dikali 2, 7/2/3, dituliskannya adalah ini. Ada kesalahan yang pada saat 3/2, ini 3/2 itu kan 3 kali 3, hasilnya 9. Tetapi secara konsep, dia dari langkah 2/2 jadi 4, itu yang benar. Tapi ketika 3/2 jadi 6, ini kan salah. Jadi dianggapnya 3 kali 2. Sehingga kalau hasilnya dari sini ke bawahnya, itu jadi salah karena di pemahaman 3/2 itu 6. Nah, apalagi di hasil. Nah, nah, kemudian kalau tadi yang menjawab C, ini adalah dia paham dari awal. Nah, kemudian yang sangat fatal
adalah ketika anak-anak menjawabnya seperti ini. 16 tadi ya, 16 kali setengah dikalikan 2. Jadi 16 setengah dikalikan 272/3 ini dikiranya perkalian. 16 kali setengah. Berapa nih? Setengah tadi ada 8. 27 dikali 2/3. Ini ada 18. Ini kan salah satu faktor penulisan. Maka penulisan yang bisa memberikan informasi yang ambigu kepada siswa juga mestinya harus kita hindari. Maka di dalam penulisan simbol ini pun harus kita pastikan bahwa apa yang dituliskan di dalam soal itu tidak mengandung permasalahan. Baik, ya jadi hasil akhirnya kita tadi menggunakan ClassWiz adalah seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah kemudian kita lanjut. Ya. Yang ketiga, soal yang ketiga, Bapak Ibu, soal yang ketiga ini, diketahui sisi-sisi penyiku suatu segitiga, yaitu segitiganya segitiga adalah 3x min 5 dan 5x ditambah 4. Jika sisi miring segitiga siku-siku tersebut adalah 7x min 3, maka salah satu nilai x yang memenuhi adalah yang mana? Nah, kita bisa cek. Bapak Ibu bisa menggambarkan dulu bagaimana segitiga itu yang kita gambarkan adalah segitiga siku-siku dengan sisi 3x min 5 dan 5x plus 4 beserta sisi miringnya adalah 7x min 3. Nah, baik kita coba. Nah, dari alternatif jawaban yang ada, tentu ada siswa yang memilih dengan pilihan di A. Kenapa? Karena mereka menuliskan koefisien dan konstanta nanti 5x min 4 dikalikan 3x min 8 sama dengan 0. Sehingga kita mulai x-nya 5/4 atau x-nya 3/8. Nah, gitu ya. Nah, siswa memilih B, yaitu tadi ya, konsep yang dia sudah paham bahwa karena segitiganya adalah siku-siku berarti jumlah dari kuadrat sisi-sisinya sama dengan sisi miring atau kuadrat sisi miringnya. Dia juga siswa yang menjawab dengan C, yaitu salah menulis tanda koefisiennya. Kemudian juga ada siswa yang memilih D karena salah memilih tanda dan menuliskan koefisien dan konstanta. Nah, yang benar adalah kita tuliskan 3x min 5 kuadrat ditambah 5x plus 4 kuadrat sama dengan sisi miringnya kuadrat. Jadi 3x min 5 kuadrat itu tadi sisi penyikunya. Yang satu adalah juga sisi penyiku. Ya, 5x ditambah 4. Kemudian sisi miringnya 7x min 3 dikuadratkan. Kalau dua-duanya atau dua ruas ini dikuadratkan, maka kita bisa menyelesaikan ini. Kita dapatkan 9x kuadrat min 30x ditambah 25 ditambah 25x kuadrat ditambah 40x ditambah 16 sama dengan 49 x kuadrat min 42x ditambah 9. Kalau ini disederhanakan, yang banyak ini ya ada 25, 9, berarti 34, ini ada 49. Jadi kalau ini dijadikan 1, akhirnya kita dapatlah 15x kuadrat min 12x dikurangi 40x ditambah 32. Ya. Atau kalau ini dipecah gitu ya, jadi faktorkan jadi seperti ini. Nah, ini adalah
konteks di mana memahami simbol-simbol tadi, sisi-sisi yang ada di dalam segitiga siku-siku. Dan kemudian simbol yang ada dituliskan dalam sebuah konsep di mana konsepnya adalah tadi segitiga siku-siku tadi kan sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah dari sisi siku-siku yang lainnya atau kuadrat dari siku-siku yang lainnya, sisi siku-siku yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita bisa gunakan dalam menyelesaikan masalah ini di kelas WIS, ya, kalau kita hitung di kelas WIS, adalah kita bisa gunakan seperti, jadi kita mengambil yang sudah ada nih, jadi 15x kuadrat min 52, ya kan? 15x kuadrat min 52x ditambah 32. Apa yang kita pilih? Yang kita pilih adalah, jadi kita gunakan kita cek yang ada kasusnya tadi. Ya. Sehingga kita berikan kasus ya. Kita dulu menunya ya, kita cari, kita gunakan Bapak Ibu. Jadi ini ya, kita cari yang menggunakan polinomial. Ini maksud yang kita gunakan yang A ya, equation dan fungsi. Ini kemudian pilih yang nomor 2. Oke. Kita tulis ininya 2. Nah, ini karena pangkatnya pangkat 2. Nah, ini kita ketikkan tadi yang ada di soal ini kan ada koefisiennya 15. Nah, kemudian min 52 itu kan ya. Min 2, 52. Kemudian yang satuannya 32. Nah, kita akan mendapatkan yang ada disama dengan ya, X-nya yang pertama 8/3. Kemudian X yang keduanya 4/5. Nah, di pilihan itu kan ada itu jawabannya. Sehingga ini cara menghitung menggunakan kelas WIS ya. Dari pemahaman konsep dari segitiga siku-siku kemudian dibawa kepada tadi karena sisinya berupa mengandung variabel X dan ternyata hasilnya menggunakan kuadrat, ya kita gunakan polinom berpangkat 2 atau gunakan X kuadrat. Baru kita kemudian gunakan kelas WIS untuk menghitung nilai yang sesuai dari persamaan yang ada ini. Nah, kalau sudah, nah ini menggunakan kelas WIS ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, jadi beberapa hal yang yang tadi sudah kita sampaikan di sini, ya, dari perhitungan awal dengan konsep yang ada, jadi 3x min 5 kuadrat ditambah ini, dan kemudian mendapatkan persamaan yaitu 15x kuadrat min 5 2x ditambah 32 sama dengan 0. Kan begitu. Nah, kemudian kalau tadi dimasukkan hasilnya kan ada 2 ya. Hasilnya ada 2 yaitu 8/3, kemudian yang satunya adalah 8/5. Nah, hasilnya itu sudah bisa kita dapatkan. Nah, sampai di sini, jadi kita bisa melihat bahwa fungsi kelas WIS ini sangat mendukung dan bisa menjadi alat bagi kita, Bapak Ibu guru, yang ada di dalam menyelesaikan persoalan atau soal-soal yang mungkin dilakukan untuk putra-putrinya. Ya, tentu ini ya tergantung nanti akan dibawa ke mana soal yang ada. Kalau itu sifatnya adalah eksplorasi bisa kita gunakan, menghitung juga bisa.
pemahaman konsep kita bisa menggunakan kalkulator. Nah, artinya bahwa Classwiz itu bagus, hebat, bisa kita pakai. Ya, tinggal kita mau pakai apa tidak, kan? Ya, yang jadi masalah kan apakah kita mau mengubah mindset kita, kalkulator itu bermanfaat apa tidak, atau kalkulator yang ada ini yang saya sebut Classwiz, apakah bisa menunjang kecakapan atau literasi numerasi apa tidak, itu ya tergantung kita. Nah, atau kita masih ragu-ragu, nah kita masih punya waktu. Kita punya waktu untuk melakukan perubahan pada diri kita. Yaitu berubah apa? Ya mindset kita, apa yang ada dalam diri kita, yang kemudian kalau ini kita rubah, ya tentu kita akan memiliki satu investasi yang sangat besar. Apa investasi? Ya tentang teknologi ya, yang mestinya kita miliki. Nah, itu adalah satu hal yang mestinya dilakukan oleh seorang guru yang hebat. Ya, dia akan melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan apa tuntutan yang sekarang sedang ada di dalam teknologi yang ada. Sehingga kita pun bisa, dan kita pun punya kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk apa? Menjadi lebih unggul di antara para guru yang lain, guru yang sukses. Dan hanya dengan belajar dan belajar, ya ini kita akan menguasai hal yang lebih cepat daripada orang lain. Ya, kapan? Jadinya, jadi mulainya, ya, yaitu mulai sekarang, perbaiki kompetensi Anda, kemudian bekali dengan teknologi yang lebih tinggi, dan kita akan menguasai hal yang baru lebih cepat dari orang lain. Nah, dari situlah kemudian kita bisa mendapatkan satu pengalaman dalam pembelajaran. Termasuk dalam hal ini yang saya share adalah berkaitan dengan Classwiz. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya sharekan ini dan bisa menjadi bahan diskusi kita di dalam kesempatan ini. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan sekilas atau sedikit tentang sharing bagaimana Classwiz berperan dalam menunjang kecakapan numerasi, literasi numerasi. Untuk selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada Pak Mufid selaku moderator. Terima kasih, saya kembalikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman, luar biasa sekali kaitan dengan kecakapan literasi numerasi. Jadi kecakapan literasi numerasi kita coba gandengkan dengan Classwiz untuk menunjang hal tersebut, karena untuk persiapan ini ya Pak Herman ya. Karena di 2021 ujian nasional akan menjadi AKM ya Pak ya. Yang tentu sangat berbeda dengan ujian nasional yang seperti biasa lalu-lalu kita lakukan ya Pak Herman ya. Jadi benar-benar sangat membutuhkan kecakapan, terutama yang tadi kecakapan literasi numerasi. Banyak yang tadi siswa menjawab ini dan itu, terlihat bahwa anaknya kira-kira salahnya salah kecil, sedang, atau bahkan anak tidak memahami sama sekali, kesalahan yang cukup fatal. Baik, Ibu Bapak bisa menuliskan di kolom chat jika ingin bertanya secara tekstual, nanti bisa kami bacakan. Jika ada Ibu Bapak yang menginginkan untuk bertanya langsung dengan pemateri pada malam hari ini, Pak Herman, bisa bisa klik gambar raise hand, tanda tangan ke atas untuk bisa kami unmute sehingga bisa langsung bertanya kepada pemateri pada malam hari ini tentang kecakapan literasi numerasi. Silahkan Ibu Bapak, sambil mungkin menunggu Pak Herman persiapan untuk ada 2 kuis ya Pak Herman ya untuk malam hari ini ya. Iya, siap. Siap Pak Mufid. Baik Ibu Bapak, akan ada 2 kuis untuk sesi malam hari ini seperti biasa. Di penghujung tahun 2020 kita bersiap-siap untuk ke sesi selanjutnya di awal tahun depan insya Allah.
Bu Bapak ada yang ingin bertanya, silakan di pencet saja tombol raise hand-nya. Oh, ada pertanyaan nih Pak Arman. Pak Arman bukan pertanyaan sih, permintaan tadi. Ada permintaan dari apa namanya, peserta dari Deramis Yuliarti. Maaf Pak Arman, tadi agak telat masuk, kasih materinya ya Pak. Terima kasih. Gimana Pak Arman? PPT-nya atau PDF-nya boleh di-share? Boleh. Nanti saya share. Baik Ibu Bapak, PPT atau PDF pada malam hari ini akan kami share besok insya Allah, sekaligus pada saat kami unggah video rekaman pada sesi malam hari ini di kanal YouTube LCC Casio. Di situ di bagian bawah video, di deskripsi video kami sertakan untuk link unduhannya. Begitu ya Bu Yuliarti. Kawan-kawan yang lain ada yang ingin bertanya? Kalau ingin bertanya silahkan bisa dituliskan di kolom chat. Mau bertanya atau boleh di pertanyaan secara tekstual ataupun pertanyaan secara langsung. Kita tunggu sebentar. Ibu Bapak yang belum melakukan absensi atau presensi lah. Kalau absensi kan tidak hadir ya. Saya ganti ke presensi saja. Presensi itu kan kehadiran. Kalau absen nanti dikira tidak hadir. Presensi pada malam hari ini kami sertakan link di kolom chat berwarna biru. Baik, hitungan kelima deh. Kalau tidak ada mungkin nanti kita bisa ke apa namanya, ke kuis teman biar kawan-kawan bisa semangat karena di setiap kuis insya Allah ada itunya, ada hadiahnya pastinya. Mas Badrul ingin bertanya kah dengan Pak Arman? Kalau untuk yang di SMA mungkin sudah mulai kencang dengan AKM ya Pak Herman ya. Kalau di sisi SMK masih agak-agak sepi-sepi gitu gimana gitu Pak Herman. Kalau di SMA kayaknya udah mulai terasa gaungnya tentang AKM. Kalau di SMK kayaknya masih sepi-sepi aja anak-anak. Bukan lagi anak-anak, Bapak Ibu guru pun juga masih agak canggung dengan AKM itu apa ya. Itu mau gimana ya nanti. Kalau di SMA kayaknya sudah banyak yang berkutat di sana. Kalau kami masih di SMK itu seringkali berkutatnya dengan IDUKA biasanya. Industri dan dunia kerja. Kebanyakan di sisi itu. Di Q&A, oh ada pertanyaan dari Mas Badrul ternyata. Assalamualaikum, emulatornya dapat diunduh di mana? Oke, Mas Badrul untuk apa namanya emulator dari Mas Badrul belum dapat ya? Kayaknya udah deh. Bisa diunduh di link yang tadi. edu.casio.com. Saya tuliskan di itu ya. Saya tuliskan di apa namanya? Di link ya. Kok di link? Di kolom chat ya Mas Badrul ya. Baik. Sudah saya kirimkan Mas Badrul. Baik, Pak Harman, kayaknya kita coba untuk menghangatkan suasana. Kita coba untuk itu ya, apa namanya, kuis ya. Satu kuis mungkin Pak Harman. Ya, siap. Pakai baik, silahkan Pak Harman. Baik Ibu Bapak, siap-siap untuk kuisnya. Di sini biasanya ada Budi. 1 menit ya berarti ya. 1 menit, iya silahkan lah mau 1 menit. 1 menit cukup ya? Ya, 1 menit cukup Kak? Oh. Cukup nggak? Ya, saya share dulu kalau begitu di ini.
Oke, Bapak Ibu silakan. Saya tampilkan soal yang pertama. Silakan, 1 menit sejak sekarang boleh langsung di-chat ke ini jawabannya. Baik Ibu Bapak, soal pertama 1 menit. Waduh, 1 menit. Baik. 25 pangkat setengah kali. Itu kali ya Pak, bukan X ya? Iya, kali. Baik. 25 kali 27 pangkat sepertiga kali akar pangkat 3 dari 64. 1 menit ya. Kayaknya Bumi ada, waduh langsung jawab. Baik. Ada yang jawab ya. Kita tunggu dulu Pak Arman. Kita tunggu dulu coba. Oh ya, ditunggu dulu. Ditunggu dulu deh. Tetap yang paling cepat dan paling tepat. Gitu ya Pak ya? Iya, betul. Cepat dan tepat. Cepat dan tepat ya. Ya. 17 Mas, 17. Siapa nih Pak? Siapa nih kencang sekali nih? Pak Badrul tulis di kolom chat Pak Badrul, aturannya bukan disampaikan Pak Badrul. Ya, dicat dulu. Nanti yang cepat dituliskan di kolom chat. Nanti yang paling atas, nanti yang paling cepat dan paling tepat. Pak, tenang aja Pak Badrul, masih ada kesempatan lagi Pak Badrul kalau mungkin tadi jawabannya. Sebentar, nanti kita lihat di kolom chat ya. Pak Badrul udah langsung jawab aja. Pak Badrul tadi. Baik, sudah ada banyak jawaban. Bapak. Tetap yang kami kita anggap jawaban adalah yang di kolom chat. Aturannya tadi di kolom chat. Mohon maaf Pak Badrul. Walaupun mungkin jawaban Pak Badrul benar. Ya, ini berarti sudah cukup kayaknya Pak, sudah banyak mewakili Pak Harman. Bisakah dinilai? Oh ya, jawabannya ya. Ya. Jawabannya 17 ya. Jawabannya 17. Baik. Jawabannya 17 berarti yang di urutan paling awal adalah Pak Slamet Sugianto. Baik, selamat Pak Slamet. Pak Slamet Sugianto di kolom chat itu terlihat bahwa Pak Slamet Sugianto berbeda tipis 1 menit dari Pak Sugianto ada Pak Syahrudi. Di bawahnya pada Bu Miss Yuliarti yang tadi sempat meminta. Terus Pak Ardi Liansyah agak jauh 30. Jawabannya 30. Pak Nugraha juga tadi berapa? Sama. Terus Pak Badrul tadi sampai dengan Budina. Wah, Budina ini agak di belakang Budina ini kenapa nih? Baik. Mungkin Pak Arman. Ya. Kayaknya ada teman-teman yang penasaran nih Pak. Gimana? Pak Badrul tenang aja Pak, kita masih punya satu Pak. Untuk Pak siapa tadi? Pak Yanto sebentar saya kirimkan untuk formatnya saya coba kirimkan ke ini untuk Pak Sugianto ya. Pak Slamet Sugianto bisa dituliskan nama, nomor handphone, alamat, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan kode posnya. Baik, di kolom Q&A ada... Oh, Pak Badrul, nulisnya jangan di kolom ini Pak Badrul. Pak Badrul sudah mengisi sebetulnya Pak Harman, tapi tetap beda 1 menit dengan Pak Slamet, tetap masih cepat Pak Slamet. Pak Badrul ngisinya ya? bukan di kolom Q&A Pak Badrul, tapi ngisinya di kolom chat. Pak Badrul mengisinya di kolom Q&A.
Siap. Mantap. Di kolom Q&A ya. Bukan di Q&A ya. Di kolom chat dan dituliskannya to all panelists boleh. Jadinya bisa terlihat oleh kami. Siapa Pak Badrul ya? Setelah ini Pak Badrul tenang aja. Hadiahnya keren. Hadiahnya keren pokoknya. Giveaway-nya keren, nanti dikirimkan ke alamat kok. Pak Badrul. Saya udah pernah dikasih juga. Baik, Pak Slamet Sugianto sudah. Pak Slamet Sugianto kenapa sudah ngirimkan? Pak Selamat ya. Atau Pak Mufid, Pak Selamat diminta menjelaskan Pak Mufid. Itu bisa Siap. Oh baik. Ini pura-puranya Pak Slamet bisa menjadi menjadi siswa ceritanya ya. Mohon izin Pak Slamet, saya unmute sebentar. Pak Slamet sebentar. Pak Slamet Sugianto, silahkan Pak Slamet. Oke, ya terima kasih Pak. Siap. Oke, 25 pangkat setengah itu kan sama dengan akar setengah, atau 25 itu kan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 pangkat setengah. Jadi bilangan berpangkatnya kan dikali itu, 2 kali setengah kan 1, berarti 5 pangkat 1, 5. Kemudian 27 pangkat sepertiga itu sama artinya 3 pangkat 3 pangkat sepertiga. Jadi 3 kali sepertiga 1, berarti 3 pangkat 1, 3. Ini 5 kali 3, 15. Kemudian untuk akar di dalam akar 3 dari 64 itu adalah 4. Sebab 4 kali 4 kali 4 itu kan 64. Nah, berarti akar 3 dari 64 itu 4, kemudian diakar kembali itu sama dengan 2. Berarti 5 kali 3, 15, ditambah 2, berarti sama dengan 17. Sayangnya tadi tidak pakai classwidth itu. Iya. Kalau pakai classwidth kurang dari 1 menit Pak ya? Nggih, wong di kamar tadi. Kalau Ya. Baik, Pak Slamet. Jadi Pak Slamet bahkan menerangkannya layaknya siswa ya Pak. Layaknya siswa karena 25 pangkat setengah sama dengan 5 pangkat 2 pangkat setengah. Jadinya 2 kali setengah 1, 5 pangkat 1, 27 pangkat sepertiga, 3 pangkat 3 pangkat sepertiga, jadi 3 pangkat 1. Jadi menjelaskannya runtut sekali. Padahal kalau sebagai Bapak Ibu guru itu kan langsung kelihatan tuh 5, 3 itu langsung kelihatan. 5 kali 3 15 ditambah itu berarti ada 64 pangkat sepertiga, 64 pangkat sepertiga nanti terus diakar langsung kelihatan. Ya, terima kasih Pak Slamet. Pak Slamet belum mengisikan biodata kah? Saya tunggu nggih. Iya Pak. Oke, Baik, selamat ya Pak Slamet ya. Oke. Selamat. Selamat untuk Pak Slamet. Ya. Baik. Bapak dan Ibu dan Bapak peserta semuanya, untuk Bapak dan Ibu yang menginginkan menginginkan sertifikat pada sesi malam hari ini sudah kami sertakan juga link evaluasi. Link evaluasi ada di kolom chat. Bapak dan Ibu bisa isikan yang berwarna biru itu evaluasi, silakan di klik, nanti akan mengarah ke evaluasi untuk kita dan sampai data Bapak dan Ibu, apalagi emailnya, karena terkirim ke email Bapak dan Ibu sertifikat untuk LCC sesi kali ini. Pak Harman siap untuk soal kedua? Oh iya, siap. Oke. Siap Pak Harman? Oke, Pak Harman sudah. masih di mute nih. Halo. Sebentar. Ya siap.
yang kedua ya. Saya pindahkan ke ini dulu. Apa? Ke Baik Ibu Bapak, ini. persiapan untuk soal kedua. Ya, soal kedua Pak Arman ya. Ya, siap. Yang di Oke. soal panelis. Baik. Siap-siap Bapak Ibu. Ini soal yang kedua. Kita share. Soal yang kedua. Siap. Waktunya sama ya. Waktunya sama. Oke. Belum sharing Pak Arman. Nah nih. Baik Ibu Bapak, waktunya sama. Pokoknya yang tercepat dan yang tertepat. Untuk Pak Slamet, kayaknya Pak Slamet langsung berhenti dulu deh. Pak Slamet melihat dulu, jangan mengisi dulu ya Pak. Kalaupun mengisi, kayaknya tidak kami izinkan. Untuk teman-teman yang lain ya. Ya Pak Slamet ketawa ini. Baik, soal nomor 2. Ada akarnya berlipat. Jangan lupa Bapak dan Ibu, di situ ada kali. Ada di dalam akarnya ada simbol kali ya Pak Arman ya. Ya, sebentar, baterai saya habis ya. Ya. Oh, baterai handphonenya Pak Arman habis. Baik, kami tunggu Pak Arman. Tenang Pak Arman, tenang saja. Ya. 4 kali 3, 12. 12 kali 12. Bentar ya, Pak, jangan di Pak Slamet jangan disampaikan Pak. Ini dulu Pak. Ini dulu Pak. Dan Pak Slamet jangan cerita dulu ke teman-teman. Sudah dicek dulu. Oh Pak Arman, ada yang tanya soalnya kok nggak nampak Pak Arman? Kan sudah diterbitkan tadi. Oh sudah diterbitkan, oke. Iya. Pokoknya diterbitkannya durasinya itu 30 detik dan 30 detik untuk menjawab ya Pak Arman ya. Iya kira. Oke, baik. Ada beberapa yang sudah menjawab, tapi kita tunggu sebentar lah. Ya. Ada beberapa yang belum ada yang jawab lagi Pak Arman, bisa di kolom chat bisa mulai dicek apakah sudah ada yang menjawab dengan benar atau belum, atau masih ditunggu lagi Pak Arman. Kita tunggu ya, karena sebenarnya agak panjang. Agak panjang, baik. Kalau yang tadi simple, kalau yang ini simple juga sih Pak. Tadi sepintas saya masih bisa lah. Yeah. Tek gitu maksudnya. Kalau Bapak dan Ibu guru matematika mungkin harusnya cepet juga. Tek. Kalau mungkin di sini ada Bapak Ibu, ada Ibu guru akuntansi mungkin agak belibet sedikit mungkin, tapi nggak apa ya. Kalau Ibu guru akuntansi ini kayaknya masih ada di pojokan dan diam saja nih. Tapi ya nggak apa-apa. Kayaknya masih ada di pojokan tadi saya lihat. Atau masih ada ternyata. Yang selalu setia menemani kita. Ada sesi kemarin sudah dapat giveaway. Alhamdulillah, walaupun guru akuntansi itu pemecah rekor loh Pak. Telur pecah akhirnya.
Sudah Pak Ufit? Sampun, silakan dicek Pak. Ada beberapa jawaban, ada beberapa versi jawaban. Yang benar nanti kita minta untuk bercerita. Di cek mana ya? Ya. Yang paling atas, nah, oh masih belum ada ini. Belum Pak Ufit. Belum ada yang benar. Itu ada yang jawabnya 12, 0, 2 akar 6, 12, 2 akar 3. Jadi ada tiga opsi jawaban. 4, 12, 0, 2 akar 6, dan 2 akar 3. Belum ada yang benar ya Pak? Iya, belum. Masih ditunggu apa? Ditunggu ya? Ditunggu dulu. Ditunggu mungkin ditampilin boleh lah Pak. Barang setengah detik mungkin iya, Pak. iya. Setengah detik nggak apa-apa kali. Oke, biar berpacu lagi ya. Saya Baik. lagi. Ketinggalan soal Pak Ardiliansyah. Baik, Pak Ardiliansyah ini akan di-share lagi oleh Pak Harman. Oke. Nah, Pak Ardiliansyah tuh. Ada akarnya double, terus di bagian kiri ada kali. Pokoknya Pak Slamet sementara tiarap dulu Pak. Pokoknya Pak Slamet kalau menjawab pun benar. Budina bahkan menjawabnya koma nih, 3,161. Pak Nugraha 2 akar 3. Pak Arman, ada saran dari Pak Slamet itu? Ya. Gimana Pak? Itu ada saran dari Pak Slamet tuh? Mana? Saya tutup lagi ya. Oke, silakan tutup. Semoga kawan-kawan sudah capture dulu tuh. Sudah belum Pak Ufit? Oh, silakan Pak. Ada yang masih jawabnya 2 akar 3, 3,161,
2,317, 1,8101. Iya. Masih belum ya? Masih belum? Masih belum. Masih belum ya Pak? Baik, masih Iya. belum teman-teman. Teman-teman Iya. semua masih belum. Ada Bu Chandra aktif nggak nih? Bu Chandra. Bu Chan ada di panelis Bu Chan? Bu Chan bisa dibantu jadi Yuri. Saya unmute dulu. Bu Chan cek. Suaranya Bu Chan terputus-putus. Gantian tanya Bu Chan yang belebok-belebok ini Pak Arman. Iya. Baik, belum ada ya. Terakhir ada dari Bu Yuliarti 2,317. Sama Bu Malika 2,4. Iya, masih belum ya? Masih belum teman-teman ternyata. Apakah malam ini hanya satu giveaway? Harusnya tidaklah. Pak Kai, ada Pak Kai dibantu jadi ini Pak Kai. Pakai cek-cek bisa membantu untuk memancing teman-teman. Bukan memancing ya. Memberikan clue atau umpan ke teman-teman. Kita lihat di kolom chat Bapak dan Ibu. Pak Nugraha. Suara hostnya familiar dengan YouTuber. Wah bukan, itu orang lain kayaknya Pak. Bukan saya kayaknya Pak. Bukan saya kayaknya Pak Nugraha. Itu kayaknya Mufid yang lain mungkin Pak. Ini Mufid yang berbeda mungkin. Ya, Ini Mufid ini ya. Ini Mufid Asio ini Pak. Ini bukan Mufid yang di sana bukan nih Pak. Ini Mufid yang berbeda Pak ya. Gitu Pak Nugraha. Terakhir Bu Siti Malika 2,65 belum juga kah Pak? Oh, belum juga nih. Oh masih agak jauh ya. Saya coba pancing dengan Bu Chan tadi saya panggil-panggil tapi masih mungkin terkendala suaranya masih belebek-belebek. Kalau Pak Herudi coba deh. Pak Hair cek Pak Hair. Tadi ada pancingan dari pemateri nih. Iya, saya pantau tapi sorry masih di tempat ini. Wah, Pak Hair ini. Di tempat bekaman sorry. Pak Hair lagi bekam ini. Baik. Tadi baik. Bu Dina ada 12 akar 3, Pak. Berapa? 12 akar 3. Wih, dari mana dapat 12 akar 3? Belum Bu Dina. Bu Dina ini adalah langganan tiap hari. Tiap minggu selalu hadir ini Bu Dina ini. Bu Dina belum. Apalagi Bu Dina menuliskannya 12 akar 3 MKN mungkin. Kalau saya tadi awalnya 12 akar 3 MKN makan. Waduh, Bu Dina makan akar saya pikir tadi. Ternyata 12 akar 3 mungkin. Ya. Pak Nugroho tidak mencoba, Pak Nugraha Sofian tidak mencoba untuk menjawab Pak Nugraha. Kalau menjawab nanti mungkin bisa saya ketemukan dengan yang di Mufid yang di YouTube sana mungkin nanti Pak. Ya. Susah ya, wah susah katanya. Susah Pak Nugraha ya, ya. Baik, kayaknya masih belum Pak Arman. Masih belum, apakah perlu disampaikan sekali lagi dan diberi sedikit clue? Ya. Silahkan akar yang 2 jangan dibuang dulu. Buangnya yang akar yang 2. Ya, kan 2 akar itu panjang tuh. Tentu mengerjakannya dari mengerjakannya tentu dari Pak. Iya, betul dari dalam. Terus yang kulit luar 2 akar itu jangan dibuang dulu, dibiarkan. Silahkan dilangkahkan satu persatu. Pasti ketemu.
Oke. Oke, jadi kawan-kawan, saya tadi belum capture, belum screenshot juga sih. Jadi belum belum mencoba untuk utak-atik. Tadi nyari-nyari pulpen di mana, belum di sebelah barusan ketemu nih cetek-cetek pulpen. Nih baru ketemu nih cetek-ceteknya. Ternyata dari tadi nyari di mana, jajal mencoba ikut mengerjakan. Pak Nugraha, siapa tahu Pak Nugraha 3,16 tadi di atas kayaknya udah ada deh Pak. 3,16 sudah pernah ada yang jawab kayaknya tadi 3,161 Budina tadi. Ini Pak Syahrudi mencoba menjawab 3,16. Kayaknya belum ya Pak? 3,16 Pak Arman? Belum. Berarti Bapak dan Ibu kalau belum, kalau menurut saya angkanya itu bulat deh. Biasanya Pak Arman itu bikinnya gitu, sukanya bulat-bulat. Tahu aja bulat, masa ini nggak bulat ya Pak? Tahu aja bulat, digorengnya dadakan lagi. Apalagi Bapak dan Ibu ini. Silakan, itu clue yang mungkin agak-agak mendekati lah. Saya coba ke Bapak dan Ibu. Tahu aja bulat, masa nggak bulat, digorengnya dadakan juga. Ini mengerjakannya juga dadakan, sama lah. Ini Pak Nugraha malah jawab mantap. Jawabannya bukan mantap Pak, jawabannya angka Pak. Jawabannya angka. Iya, jawabannya angka Pak. Ayo, ini terakhir loh. Masa nggak dijawab nih? Giveaway-nya menunggu ini. Pak Nugraha kalkulator Casio ada di Play Store ada nggak? Adanya emulator Pak Nugraha. Kalau di Play Store kayaknya bukan official deh. Ada jawaban dari Bu Siti Malika 9? Belum Pak. Jadi kayak tebak-tebak manggis nih. Tebak-tebak manggis nih. Jadi clue-nya tadi dikerjakannya dari dalam, terus akar yang dikulitan jangan dibuang dulu. Ya. Oke, kita lihat yang mendekati kalau gitu. Ada nggak yang mendekati ya? Tapi ya mestinya kalau matematika jangan mendekati dong. Kalau matematika berarti harusnya fix ya karena mutlak ya. Iya. Oh, di sini ada permintaan dari Bucan nih. Ada permintaan dari Bucan ini. Pak Arman bahas aja dulu. Pak Arman bahas aja terus kasih soal baru gimana? Katanya terlalu sulit. Padahal permintaan dari Kasio itu kita sudah siapkan 2, masa keluarnya cuma 1 ya Bucan gitu. Iya tuh. Bikin soalnya nggak mudah juga loh. Ngetik soalnya ya Pak. Iya. Kebetulan Pak Arman nggak pakai pen ya Pak. Kalau pakai pen kan langsung juga di situ. Oh iya ya. Pen saya ketinggalan di sekolah nih Mas Oket. Iya, kalau pakai pen kan tinggal di sekolah ya. Kalau pakai pen kan tinggal kita view kacaunya PPT, tinggal nulis aja di situ. Tinggal nulis ya. Oke, gimana ini? Mau ini? Iya, karena yang jawab semuanya salah. Semuanya salah ya, karena semuanya jalan. Mau dijelaskan dulu aja. Baik Bu Chan. Baik Pak Arman, silakan Pak Arman. Ternyata semuanya salah nih. Oke. Baik, saya akan share saja kalau begitu. Pakai yang mana? Kelas ya. Kemudian kelihatan. Sudah kelihatan belum Pak Mufid? Masih hitam, nunggu sebentar. Mungkin sekitar 10 detik mungkin, sebentar. Oke. Mas, di tempat saya masih oke sudah muncul Pak Arman.
Oke. Itu jawabannya. Baik, Pak langsung menggunakan yang Barusan ada yang benar sebelum ditampilkan itu. Iya, Ada. barusan Siapa? banget. Siapa? Oke, Siapa detik. itu? Itu dari Miss Yuliarti. Jadi akhirnya benar. Oke, Detikannya berarti- sama, Pak. Menitnya sama. Bahkan di 904, Pak. Harman men-share ya? screen. Dan di Berarti menit itu juga sama, bedanya cuma detik aja tadi. Tadi layarnya iya, belum berarti- muncul. Dia sudah Bu- dapat ya. Baik, Bu Yuliarti ikut Ya. kategori boleh, Pak Harman? Ya, boleh karena dia menjawab kan. Tadi kan Dan jawab dan Ya. menjawabnya memang menjawab dengan benar dan posisi menitnya sama di 21.04 tadi. 21.04 Berarti, pas Pak Harman sharing screen. ya, berarti Bu Yuli masuk kategori. Oke, selamat ya Bu Yuli. Baik, Oke, bisa alhamdulillah. diberi penjelasan Mas Mufid yang menjelaskan biar Bu Yuli aja. Sudah tak share. Baik. Siap. Ya. Bu Yuli sebentar. Bu Ini saya Yuli. close saja ya. Punya saya Ya, stop Bu. dulu ya. Atau mungkin ya stop sharing tapi Pak Harman mungkin yang soal kali mungkin Pak. Yang soal PPT tadi Pak. Baik, saya share yang saat itu. Ya. Sebentar, saya tulis Yuli, Bu Yuli saya cari dulu. Silakan Ibu Yuli. Ya, Ya, Bu Yuli. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Pak Arman. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Arman. Ya, pakai Ya. Casio Classic, kita pakai akar, lalu kita pakai akar, lalu kasih 2 di atasnya, di bawahnya masukkan lagi akar 16, lalu kita masukkan akar 3 dari 81 dikali akar 144. Maka dapat Oke. ini 3,796214339. Kenapa? Oke. Ya, betul itu. Ya. Mantap. Alhamdulillah. Oke. Baik, Bu Yuli. Bu Yuli apa Bu Miss saya manggilnya ya? Bu Yuli ya? Bu Yuli. Baik. Bu Yuli selamat ya. Setelah tadi mencoba berapa jawaban Bu Yuli? Ya. Ya. Coba. Kita pakai Casio lagi. Pakai apa lagi? Casio Classic-nya. Oh, Ibu pakai klasis juga ya? Alhamdulillah. Jadi kita kan Iya. pakai kan. Nah. Kalau manual sulit ya, Bu ya. Iyalah, manualnya kadang-kadang ada agak salah di perkalian, mungkin akar 2 itu mungkin ya, Pak. Oke, berarti kalau begitu kelas WIS betul-betul bisa menunjang ya di numerasi kita malam ini ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Yuli atas penjelasannya. Bu Yuli, mohon diisikan biodata yang sudah kami share di kolom chat. Penerima giveaway LCC 68 dari mulai nama, nomor handphone, alamat RT RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan kode pos. Kami tunggu Bu Yuli ya. Terima kasih. Baik, selamat Bu Yuli. Baik, Pak Harman, sebelum sesi kita akhiri untuk sesi terakhir, kami persilahkan kepada Pak Arfan. Pak Arfan, monitor, cek Pak Arfan. Ya, tes 1, 2. Baik. Pak Arfan, selamat malam. Pak Arfan perlu untuk sharing screen untuk bisa menampilkan PPT kepada kami. Iya Pak, saya mau sharing Pak. Satu. Baik. Ya, baik Pak Arfan. Mohon izin Pak timpa ya. Ya, oke. Baik, silakan. Pak Arfan sebentar. Pak Arfan belum saja. Pak Arfan sudah di. Terima kasih. Sudah tampil Pak, gambarnya belum ya Pak? Belum, masih tertulis Sebentar. Arfan ejaan. Ini ejaan agak-agak ejaan belum EYD kan deh Pak ini. Pakai J Pak ya. Iya. Sebentar Pak, Tapi nggak saya apa-apa. share dulu nih Pak. Belum ketemu ini. Silakan. Ya, baik. Share Ya. file.
Tapi justru yang seperti ini malah jadi unik ya Pak Arfan ya. Karena anak-anak zaman sekarang bingung membacanya pasti. Betul Pak. Ini habis KTP-nya udah begitu Pak ya. Ya makanya Pak. Jadi justru unik. Anak-anak zaman sekarang malah bacanya begini, bacanya gimana ini? Belum muncul di kami Pak Arfan? Ya sebentar Pak. Ini saya cari dulu Pak. Belum Pak ya? Sertifikat untuk Pak. Share-nya share stream. Ya, share. Oke. Tapi ini Miring kok ya? jadi roket nggak Pak nih? Iya boleh Pak. Rotate. Bingung saya. Yang roket Bapak tuh saya kan nggak ya. Iya. Bentar Pak. Ya baik. Sambil menunggu Pak Arfan, Bapak dan Ibu bisa disambi. Di situ sudah kami sertakan link evaluasi untuk Bapak dan Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat dari sesi pada malam hari ini. Dan seperti biasa, Ibu Bapak, link akan kami tutup pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi lebih kurang 49 menit ke depan. Silakan Pak Arfan. Oke Pak, ini gambar keduanya saya belum ketemu. Ini Pak, yang pertamanya kan kelas pet. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru, Pak Wufid. Terima kasih sudah siapkan waktu buat saya. Pak Harman, terima kasih atas penjelasan soalnya. Halo. Iya silakan sebentar, ini kayaknya Bu yang tadi belum di mute. Silakan Pak, kami saya mute beliau. Untuk saya mungkin share-nya belum yang nggak ke-share yang kelas Swiss-nya nih Pak. Mungkin saya akan jelaskan aja sebentar. Jadi Pak Harman sudah jelaskan, sudah paparkan soal yang dapat menggunakan dengan kelas Swiss dengan Casio, dan sungguh luar biasa. Kelas Swiss ini bisa menjelaskan dan menjabarkan apa soal-soal yang untuk menjawab soal-soal yang tadi Pak Harman buat. Ini kita ada harga khusus sebenarnya Pak. Kita ini jualan sebenarnya sih Pak. Untuk yang kelas Swiss ini kita ada harga khusus untuk kepemilikan guru, yaitu dengan harga di Rp288.000 per unit per piece. Dan di sini kelas Swiss ini memang mempunyai fungsi di atas di atas dari jenis kalkulator lainnya, yaitu dengan ada 552 fungsi. Nah, di sini nanti bisa kalau ada yang perlu untuk harga spesial ini bisa hubungi saya nanti di 08 111 865 255. Harga ya, 08 111 865 255. Baik. Ya, untuk Jabodetabek kita free ongkir, tapi untuk di luar itu kita kena cas biaya pengiriman. Harga berapa tadi Pak? Rp288.000 per unit Pak. Oke. Nah, harga 288K itu sampai kapan Pak? Kalau boleh kami tahu Pak. Sampai akhir tahun ini Pak. Sampai akhir tahun ini. Baik. Iya. Nah, nanti kalau memang segera hubungi saya untuk klasik. Kita ada dua warna, ada dua pilihan warna, hitam dan pink. Mungkin kalau buat ibu guru lebih nyaman dengan warna pink. Gitu. Nah, kita siapkan ada warna itu. Baik Pak. Ini ada pertanyaan untuk unit ini Pak, kelas Swiss, Bapak Ibu Guru mungkin? Oh, silakan Bapak dan Ibu kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan, ini langsung dengan distributor utama, distributor
Casio dari Pak Arfan dari Asaba yang mencoba untuk men-sharingkan tentang apa yang disampaikan, sebetulnya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Arman tadi. Pak Arman mencoba dengan literasi numerasi kompetensi untuk AKM itu bisa juga diterjemahkan dengan menggunakan Classwiz. Classwiz ada promonya 288.000 sampai dengan akhir bulan. Iya betul, akhir bulan. Akhir tahun boleh lah. Sampai akhir tahun, Pak. Iya, betul, akhir bulan bahasanya kayaknya tinggal bulan aja, tinggal 15 hari. Kalau akhir tahun panjang, Pak. Kalau tahun panjang walaupun ketemunya menjadi 16 hari, Pak. ya begitulah bahasanya, bahasa marketing lah. Jadi Ibu Bapak ada 592 fungsi yang bisa bisa dioprek, bisa dieksplorasi tentang Classwiz. Bisa menghubungi Pak Arfan langsung ada WhatsApp-nya Pak ya, nomor tadi ya Pak? Ada Pak, ya. Baik, 08 111 865 255. Betul. 08 111 865 255. Kalau kawan-kawan ada yang ingin bertanya, boleh raise hand, boleh tuliskan di kolom chat. Nanti bisa ngobrol dengan Pak Arfan secara langsung. Silakan. Di sini yang ditampilkan oleh Pak Arfan adalah yang mode kelas untuk periode yang kawan-kawan yang biasa ngikuti serial CSC pasti paham karena yang lalu periode yang kemarin kita membahas full tentang Classpad. Cuman yang kita bahas Classpad.net yang versi web, yang ini adalah versi hardnya, gitu ya Pak Arfan ya? Iya Pak, betul. Betul. Baik. Ini ya, sebentar, ini ada gambarnya Pak. Oke, bisa dilihat dulu. 288 nih. Nah kalau ini kawan-kawan bisa capture langsung Pak, nggak perlu menulis kayaknya nih. Iya, maaf Pak. Siap, kalau ini tinggal di capture kawan-kawan, silakan. Promonya sampai akhir tahun ya, promonya ya, jadi masih agak panjang, tapi kalau semakin cepat semakin baik. Gitu Pak Arfan ya? Iya, betul Pak. Tadi sebenarnya bagus banget ini Classwiz ini tipe termasuk terbaru untuk dari Casio dan spek tinggi, kemudian juga resolusi lebih baik daripada kalkulator sebelumnya yang model-model sebelumnya, jadi tidak terlalu sakit mata kita juga untuk melihat kalkulator kita. Dan pertama di Indonesia pula untuk memakai fungsi QR code. Oke. Baik, Bapak. Oh, gitu ya, Pak. Ini resolusinya bukan 4K ya, Pak. Bapak dan Ibu. Nanti kalau resolusinya 4K itu sudah sebuah video kan. Iya. Ya. Kalah ya, Pak. Ya, resolusinya 4 kali lebih baik daripada versi sebelumnya. Gitu maksudnya, Pak. Betul, Pak. Ya. Resolusinya 4K berwarna dong, nanti malah jadi gitu. Bukan, ini tetap yang namanya kalkulator tentu sebuah produk yang tentu layarnya hitam dan putih, tapi setidaknya untuk resolusinya jauh lebih baik karena dia bisa menampilkan QR code, yang QR code itu nanti bisa di-scan oleh handphone kita. Jadi HP kita tentu kameranya akan lebih cepat membaca si QR code tersebut karena resolusinya 4 kali lipat jauh lebih baik. Begitu mungkin Pak Arfan ya? Betul sekali Pak Mukid. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang ada. Kalau kawan-kawan pengen melihat fitur-fitur secara komplit ada di kanal LCSC dari sesi ke-1 sampai sesi ke-68. Gitu ya Pak Arfan. Jadi untuk mendukung apa yang diulas, apa yang dieksplorasi tentang LCSC ada di tentang ini Classwiz ada di LCSC 1 sampai dengan 68. Itu ya promo sampai akhir tahun, lengkap mudah, lengkap mudah, cepat dan tepat. Tuh. Warna yang pink belum tertampil ini ya Pak, tapi ada ya Pak, lebih ada Pak. Lebih feminim ya Pak, kalau itu mungkin untuk yang kecewek-cewekan, yang warna hitam lebih ganteng di HP. Kalau umpamanya ada yang minta gambarnya nanti saya kirim. Silakan di 0811 865 255. Begitu Pak Arfan? Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Mufid atas bantunya penjelasannya. Baik. Ya, demikian mungkin cukup dari saya Pak Mufid. Saya pindahkan lagi ke Bapak.
Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan atas penjelasannya tentang produk Casio Classwiz yang tadi sangat mendukung di literasi numerasi. Ya, Baik, dari Sama-sama. Mbak Lisa sama Mbak Tia, adakah perlu yang disampaikan tentang Casio Teacher Competition? Mbak Lisa atau dari Mbak Fia? Tidak ada? Baik, saya saja lah. Oh, silakan. Oh, Mbak Lisa ini, Mbak Lisa atau Mbak Fia nih yang mau ini? Tidak ada. Ada yang mau sharing? Mbak Lisa atau Mbak Fia nih? Saya jadikan presenter ya. Mbak, cek sebentar. Mbak Lisa, yang saya jadikan presenter Mbak Fia. Silakan. Ya, saya aja sih Pak, saya nggak tampilkan presentasi. Baik. Oke, baik Bapak Ibu, seperti yang biasanya diumumkan di LCSC bahwa pada saat sekarang ini Casio sedang mengadakan yang namanya perlombaan di akun Casio Teacher Member. Jadi perlombaan kali ini adalah pembuatan mini video pembelajaran. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin tertarik nantinya silakan mengunjungi web kami di Edumater Casio. Bapak Ibu silakan melihat pengumuman tentang kompetisi ini, di mana kompetisi ini akan berakhir pada bulan Februari nanti. Bapak Ibu, mungkin untuk syarat dan ketentuan lomba bisa dilihat di website kami nantinya, dan apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan menghubungi kami pihak Casio sehingga nantinya kami bisa dapat bantu Bapak Ibu untuk mengikuti perlombaan ini. Mungkin sekian saja Pak Mufid. Baik, terima kasih kepada Mbak Fia. Izin mungkin Mbak Fia yang saya share sedikit ya. Biar kawan-kawan tidak membayangkannya, tidak begitu apa ya namanya, tidak begitu bingung. Sebentar. Nah, sudah nampakkah Mbak? Sudah Pak. Sudah. Baik, saya mungkin menambahi apa yang disampaikan oleh Mbak Fia tadi. Kawan-kawan bisa masuk di edu.casio.com atau linknya nanti bisa kita sharekan di grup WhatsApp bahwa ada Casio, kalau pakai bahasa Inggris saya nggak jago. Kompetisi Casio Teacher gitu aja kali ya. Atau Casio Teacher Competition periode keempat. Di sini adalah posting review, bagikan video pembelajaran Anda, langkah-langkahnya sudah ada semua. Hadiahnya di sini juga keren ya Mbak Fia ya. Saya dapat satu. Pak Hair udah, Mbak Chan tentu juga sudah, kawan-kawan yang lain kalau menginginkan di sini sudah ada grand prize-nya, nanti ada efek CG50 dan jam tangan Casio. Di pemenang kedua dan ketiga ada Casio CG50, terus pemenang keempat sampai dengan pemenang keenam ada jam tangan, terus pemenang ketujuh sampai dengan pemenang ke-10 akan ada hadiahnya adalah lisensi emulator selama 1 tahun. Baca di sini Bapak dan Ibu, kawan-kawan sih tinggal baca aja. Pokoknya simple. Periode keempat ditutup tanggal 28 Februari 2021. Jadi kenapa saya menerangkan ini? Karena sekaligus, Pak Harman dulu aja deh. Pak Harman boleh? Biar tidak terlalu malam Pak Harman, kita sudah lewat 23 menit dari pukul 21. Mbak Fia tadi sudah cukup? Silakan Pak Harman. Sudah Pak. Siap. Pak Arman silakan. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah tadi sama-sama kita sudah bahas dan kita share tentang bagaimana kalkulator Classpad ini bisa memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan literasi numerasi, dan tadi juga sudah kita buktikan secara langsung melalui
soal yang ada di asesmen di kelas 10 ya, di asesmen kelas 10, kelas 1 SMA, dan Bapak Ibu juga kalau dikerjakan secara manual ternyata tidak mudah, tapi begitu Bapak Ibu menggunakan kelas quiz, maka kemudian menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Artinya bahwa pada malam hari ini kita bisa membuktikan bahwa kelas quiz ini bisa kita jadikan sebagai alat bantu kita di dalam pembelajaran, terutama di dalam literasi numerasi di pelajaran matematika. Saya kira demikian, dan semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Ada kurangnya tentu itu keterbatasan saya, mohon dimaafkan, dan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita saling melengkapi di masa pandemi ini dengan sekali lagi tadi saya sudah sampaikan membekali diri kita dengan teknologi yang ada. Saya kira demikian, dan mohon maaf ada kekurangannya. Terima kasih untuk semuanya, Pak Mufid, teman-teman Master Trainer, Mbak Lisa, dan tim Casio yang lainnya, serta tadi ada Pak Arfan Pasha dari Asabah, dan juga Bapak Ibu guru semuanya peserta LCSD kita di malam ini. Ada kurangnya saya mohon maaf, dan kalau bermanfaat silakan Bapak Ibu bisa share di teman-teman guru yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan waktu kepada Pak Mufid. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Harman, Casio Master Trainer dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memberikan paparan pada sesi kali ini, sesi LCC ke-68. Dan sebagai informasi untuk kawan-kawan, ada dua informasi yang bisa kami sharekan. Yang pertama, informasi tentang LCSC untuk periode tahun 2020. Ini adalah periode terakhir. Jadi di Desember ini adalah periode kita terakhir. Untuk minggu depan kita off dulu. Kita akan coba bertemu lagi di LCSC versi baru di 2021, insya Allah. Terus yang kedua, Bapak dan Ibu, ada Casio Teacher Competition tadi ditutup periode 28 Februari 2021. Jadi ada dua hal yang Bapak dan Ibu bisa informasi. Yang pertama tadi tentang LCSC akan kita coba lagi insya Allah di tahun depan, dan untuk tahun ini kita rehat dulu sejenak, istirahat sejenak. Terus untuk Casio Teacher Competition akan ditutup tanggal 28 Februari 2021. Itu mungkin kawan-kawan yang bisa kami sampaikan untuk sesi kali ini, sesi ke-68 tanggal 15 bulan Desember tahun 2020. Pesan terakhir tadi kawan-kawan, untuk yang jika kawan-kawan menginginkan sertifikat di sesi kali ini, bisa diisikan di link yang berwarna biru evaluasi. Kami mewakili semua tim yang bekerja malam hari ini, dari mulai Pak Arfan, Bu Chandra, ada Pak Hairudin, ada Pak Harman, Bu Lisa, Bu Fia, dan kawan-kawan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dari Pak Dasep yang sering kali hadir, Pak Jadir, Bu Miss Yuliarti, Bu Endah, Pak Neng Lani, lama tidak jumpa, terus sampai dengan ke bawah ada Bu Zulia. Terima kasih atas kesediaan kawan-kawan untuk meluangkan waktu di sesi kali ini. Semoga apa yang kita kerjakan bisa dicatatkan juga sebagai amal ibadah. Dan pesan kami, tetap jaga kesehatan, social distancing dijaga. Semoga kita tetap senantiasa bermanfaat untuk sesama kita. Matur sembah nuwun, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam. Matur suwun semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fit. Sama-sama Pak Arman, matur suwun.